Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerpen karangan Anan Sukanan yang berjudul Pusara Biru. Kamboja putih gugur dan layu, semerbak wanginya sirna bersama embusan sang bayu. Kutilang menjerit bersautan, air matanya meleleh, jangkrik dan capung diam 1000 bahasa. Melihat Andi berjongkok pilu di samping gundukan tanah merah berpusara biru, bertuliskan Melani lahir 5 Mei 1977, wafat 7 Juli tahun 2000. Malam seperti kehilangan bulan dan bintang. Siang bagaikan tanpa matahari. Andi begitu berat kehilangan istri yang ia cintai. Pikirannya melayang jauh, menembus waktu yang 7 tahun telah berlalu. Panggung pentas berhiaskan aneka warna, janur kuning, bunga-bunga bermandikan cahaya lampu, penonton duduk rapi, anak-anak, muda-mudi, bahkan orang tua menantikan pentas sandar tari Jakatarub karya penata tari legendaris S. Ngaliman. Gamelan mulai ditabuh, gending ladrang menyaran bertalu dengan irama yang tersusun sempurna. 7 bidadari cantik mengepakkan selendang kuning dengan gemulai penuh pesona. Adegan demi adegan tersajikan riuh dengan tepuk tangan penonton. Hingga tiba adegan asmara antara Jakatarub dan Dewi Nawangwulan. Penonton tersihir oleh kedua penari yang dengan bagusnya memerankan tokoh utama dalam sandera tari tersebut. Andi yang berbadan tegap dan gagah memerankan Jakatarub, sedangkan Melani yang cantik tinggi semampai menjelma menjadi bidadari Dewi Nawangwulan. Bunyi gong bergema, pertanda kisah asmara sepasang kekasih dua alam berbeda telah berakhir. Semua penonton berdiri, serentak memberikan aplaus dan suitan. Bahkan ada yang berteriak lantang. Lanjutkan dalam kisah nyata Andi, lamar saja dia. Andi tersentak, jantungnya berdetak kencang. Saraf-sarafnya seperti teraliri listrik, tegangan tinggi. Badannya kaku, mulutnya membisu. Hanya matanya tak berkedip menatap Melani yang tersipu malu. Andi pemuda tampan berusia 27 tahun, 3 tahun belajar dengan guru tari Suwarno dari SMKI Banyumas. Pernah juga ngenger di Padepokan Nini Towok. Andi memang multi talenta. Selain terkenal jago sebagai atlet bola voli dengan smash yang keras mengujam, juga mahir menari. Melani, gadis 17 tahun, lulusan SMP yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan menengah atas, terpilih sebagai tokoh Dewi Nawangwulan. Selain yang tercantik dari 7 pemeran bidadari, juga karena paling mampu menguasai karakter Dewi Nawangwulan dengan baik. Tanpa disadari oleh Andi, Melani telah jatuh hati dengan Andi. Diam-diam, Melani suka mencuri pandang, mengintip ketampanan Andi. Tapi, sebagai gadis desa yang lugu, Melani hanya menyimpan dan menyembunyikan rasa cintanya di dalam hatinya yang terdalam. Air jernih mengalir membentur bebatuan yang menghampar anak sungai yang mengalir dari kaki Gunung Muria. Di sisi tebing lubuk sungai, Andi tengah memancing. Tak jauh dari tempat Andi memancing, tampak Melani dan 6 temannya sedang mencuci pakaian dengan berkemben kain untuk bebasahan. Mereka tampak riang bersanda gurau. Melani berkulit kuning bercahaya bak rembulan. Rambutnya yang panjang sepinggang dibiarkan terurai. Matanya bening bak embun pagi. Hidungnya mancung menaungi bibir mungilnya. Andi tersentak ketika ujung joran pancingnya dibetot ikan lele. Tarikannya yang kencang menghilangkan keseimbangan Andi. Tubuh tegapnya meluncur menyebur
ke lubuk yang dalam. Biur, tubuh Andi mengempaskan muncratan air setinggi tombak. Teman Melani tertawa gelak-gelak melihat peristiwa itu. Melani menjerit keras, dalam hati ia ingin menolong Andi. Tapi rasa malu di depan temannya menahannya untuk tidak beranjak dari bebatuan dia berpijak. Andi berenang ke tepi tepat di samping Melani. Badannya kuyup, kaos tipisnya melekat membalut tubuhnya yang kekar, menonjolkan dada bidangnya. Tanpa bersuara, Melani melemparkan handuk biru bergaris putih ke arah Andi. Dengan sekali sambar, Andi meraih handuk tersebut untuk mengeringkan rambutnya yang kuyup. "Lani, kok nggak dihandukin sekalian?" ledek Miati, salah satu teman Melani. Melani diam, tetapi sambil melirik Andi. "Duh, Mas Andi, kalau mancing jangan mikirin Dewi Nawang Wulan dong. Kecebur deh," ledek Ani, teman Melani yang lain dengan menyebut peran Melani. "Makasih Dik." Andi mengembalikan handuk Melani. Melani tersenyum manis sambil mengangguk. Getaran aneh kembali merasuki jiwa Andi ketika matanya beradu dengan mata bening embun Melani. Tangan keduanya masih saling memegang handuk. "Ah, aku telah jatuh cinta kepada Dewi Nawang Wulan," Andi membatin. 6 sahabat Melani serentak menyibakan air ke arah keduanya sambil meledek dan tertawa. Andi Jakatarup yang perkasa dan Melani Dewi Nawang Wulan jadi bulan-bulanan ke-6 teman gadisnya. Singkat cerita, jalinan cinta Andi dan Melani terikat dengan janji suci pernikahan. Andi memboyong Melani ke Jakarta. Andi mendapat tugas dinas di Jakarta. 2 tahun kemudian, lahir bayi mungil, buah cinta Andi dan Melani. Kelahiran putri pertama memperkuat jalinan cintanya. Sungguh bahagia pasangan muda ini. 7 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berselimutkan awan hitam pekat. Kilat menyambar, petir berdentum memekakkan telinga. Hujan deras mengguyur, menghanyutkan debu tebal. Bajai tua dengan suara sember terseok meluncur menuju rumah sakit Husada. Di dalamnya, Melani pingsan dengan hidung mengeluarkan darah. Ratna, gadis kecil, menangis. Air matanya membasahi pipi bundanya. Andi meminta agar supir bajai memacu bajainya. Pikirannya kacau balau. Apapun yang terjadi, Melani harus sembuh. Perawat dan dokter jaga sibuk memberikan pertolongan di ruang IGD. Selang infus dipasang di pergelangan kiri. Hidung Melani dipasang selang oksigen. Andi dan Ratna bersimpu di lorong rumah sakit, berdoa memohon pertolongan kesembuhan Melani. Sendi-sendi tulang Andi berasa remuk. Gunung Muria yang tinggi menjulang seakan runtuh menimpa dadanya. Mendengar vonis dokter bahwa Melani mengidap leukemia stadium 4. Nyawa Melani tak tertolong. Dia meninggalkan kedua cintanya untuk selama-lamanya. Andi begitu terpukul. Hatinya sangat sedih berurai air mata. Cinta sucinya sesingkat cinta Jakatarup dan Dewi Nawang Wulan. Karena Nawang Wulan harus kembali ke kayangan sesuai titahnya. "Ayah, mari kita pulang." Suara gadis kecil berusia 5 tahun membuyarkan lamunan Andi. Andi menyium pusara biru sambil berbisik, "Kembalilah ke surga Dewiku, tunggulah aku di sana." Nah, itu tadi ceritanya teman-teman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar mereka dapat mendengarkan cerita dari saya.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.